Matahari pagi bersinar terang di langit. Sinarnya memantul di atap seng kantor pemerintahan yang berdiri megah di tepi jalan raya beraspal mulus. Di dalam, ruangan berpendingin udara dipenuhi meja-meja kayu penuh berkas, printer berdengung pelan, dan langkah kaki staf yang bergegas menyiapkan hari. Pak Arif duduk di kursi empuk di ruang kepala bagian administrasi. Seragam coklatnya rapi dengan tanda pangkat di pundak, tangannya memegang cangkir kopi hitam yang uapnya mengepul kecil. Usianya 47 tahun, rambutnya pendek disisir rapi, wajahnya keras dengan garis sombong di sudut bibir, matanya tajam menatap staf yang lalu lalang di luar ruangan kaca. Di mejanya, tumpukan berkas tersusun sembarangan, sebuah foto keluarga dalam bingkai mahal berdiri tegak, dan pena emas berkilau di samping laptop baru. Pagi ini harus banyak yang selesai, jangan lambat, ujarnya tegas. Pak Arif langsung membentak seorang staf muda yang lelet membawa map, suaranya menggelegar hingga staf itu menunduk ketakutan. Kerja apa Pak Eko? Lambat banget, gak pantas duduk di sini, bentaknya, lalu tertawa kecil. Maaf Pak, jawab Pak Eko pelan sambil berhenti mengetik. Maaf itu tidak cukup, cepat selesai atau aku potong gajimu. Ancamnya, kemudian kembali ke ruangannya sambil duduk dengan wajah puas, memutar pena emas di tangannya. Tadi pagi, saat datang ke kantor, ia menolak seorang ibu tua yang meminta bantuan beras. Dokumenmu kurang, pulang sana, teriaknya kasar, meski berkas itu lengkap, kemudian ia tertawa di belakangnya. Orang miskin sok pintar, mereka cuma beban, gumam Pak Arif sambil menyesap kopinya, membayangkan bonus dari laporan palsu yang ia susun semalam. Tak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari hari yang akan mengguncang hidupnya. Siang itu, kantor tampak sibuk. Staf-staf berlarian membawa berkas, suara telepon berdering tanpa henti dan langkah kaki berderit di lantai keramik yang mulai kusam. Pak Arif duduk di kursi empuknya, seragam coklatnya sedikit berkeringat di pundak, tangannya menandatangani berkas dengan pena emas, wajahnya penuh kesombongan. Di mejanya, cangkir kopi kosong tergeletak di samping laptop, sementara layar menampilkan laporan anggaran yang ia palsukan tadi malam, menggembungkan angka dari 5 juta jadi 8 juta, dan sisanya ia rencanakan masuk ke rekening pribadi. Ia tersenyum kecil. Gampang, mereka nggak bakal tahu, gumamnya sambil melirik ruang staf melalui kaca besar. Matanya tajam mencari kesalahan. Di rumah dinas tak jauh dari kantor, istri Melati sibuk di dapur mengenakan daster ungu muda. Tangannya menggoreng ikan di wajan besi yang berderit kecil, asapnya mengepul ke ventilasi marmer. Sementara itu anak mereka, Randi, duduk di ruang tamu megah, seragam SMA-nya rapi, tangannya memegang ponsel mahal yang baru dibelikan ayahnya. Bu, ayah pulang cepat nggak? Tanya Randi dengan suara santai, dan istri Melati tersenyum kecil. Nanti sore Randi, ayahmu lagi sibuk di kantor, jawab istri Melati lembut, tak tahu bahwa suaminya sedang memamerkan jabatan di ruang kerjanya. Pak Arif pun bangkit dari kursi, melangkah ke ruang staf dengan tangan di saku, matanya menyipit menatap seorang staf tua yang tengah mengetik. Kamu kerja apa Pak Eko? Lambat banget, gak pantas di sini, bentaknya dengan nada meremehkan. Maaf Pak, tadi printer rusak, jawab Pak Eko pelan, namun Pak Arif mendengus. Maaf, itu tidak cukup, aku yang bikin kantor ini hidup, kalian cuma beban, ujarnya sambil melempar map dengan kasar ke meja hingga berkas berhamburan. Perbaiki sekarang, peristinya memambil menunjuk di pintu. Sementara itu, di ruang makan dinas, istri Melati duduk di sofa kulit mahal, memegang remote televisi besar yang baru dibeli Pak Arif bulan lalu, wajahnya muram. Randi duduk di lantai, sibuk dengan ponselnya, earphone menancap, tak peduli ibunya yang gelisah. Randi, ayahmu makin kasar akhir-akhir ini, kata istri Melati pelan. Namun Randi hanya mengangkat bahu. Biasa Bu, ayah kan hebat, orang-orang takut sama dia. Istri Melati menghela nafas, merasa curiga pada tabungan yang tiba-tiba bertambah, namun tak berani bertanya. Kemudian Pak Arif keluar dari ruangannya menatap warga yang antre di loket dengan wajah puas. Orang-orang kecil ini nggak ada apa-apanya dibanding aku, gumamnya sambil tertawa kecil. Mengingat kembali saat ia menolak permintaan beras dari seorang ibu tua di pagi hari tadi. Setelah itu, Pak Arif membuka jendela mobil dinasnya yang mengkilap dan melihat seorang pemulung tua di trotoar mengenakan kaos lusuh dan topi kaping robek, sedang mengais sampah dengan karung plastik di pundak. Pak Arif mendengus, dasar kotor, bikin jalanan jelek. Ia membuka jendela mobil, mengambil botol air mineral dari kursi samping, dan dengan gerakan kasar menyiramkan air itu ke wajah pemulung tua,
lalu meludahi si pemulung. "Pergi sana!" Bentaknya sambil menutup jendela dan melaju cepat, ban berderit di aspal. Pemulung tua itu tersentak, air menetes dari wajahnya yang keriput, matanya penuh duka menatap mobil yang menjauh, sementara Pak Arif tertawa. "Allah lihat, orang kayak kamu gak ada harganya." Di rumah dinas, istri Melati duduk di ruang makan dengan hidangan sore. Ikan goreng, sayur bayam, dan nasi hangat. Sementara Randy masih asyik di sofa. "Randy, matiin HP-mu, makan dulu," kata istri Melati lembut, namun Randy cuma menjawab acuh. "Bentar Bu, ayah belum pulang juga." Istri Melati melirik jam dinding, tersentuh dengan ingatan bentakan suami semalam saat meminta sikap lebih rendah hati, namun ia tak berani bertanya langsung. Pak Arif pun kembali ke rumah dinas, masuk dengan langkah besar sambil berkata, "Makan, ini buat kalian, cepat sajikan." Sambil duduk di kursi makan dan menampar meja hingga piring bergoyang. Istri Melati buru-buru menyajikan nasi dan Pak Arif dengan kasar berkata, "Kamu lambat, kalian tidak selevel sama aku." Lalu tertawa kecil sambil memikirkan laporan anggaran palsu yang ia susun semalam untuk menyisihkan uang haram demi bonus pribadinya. Malam semakin larut. Pak Arif duduk di sofa di ruang tamu, seragam coklatnya dilempar ke lantai, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia memegang remote televisi, menatap acara berita dengan wajah puas. Istri Melati di dapur mencuci piring dengan air mengalir pelan. Wajahnya muram karena bentakan Pak Arif tadi sore. Randy tertidur di kamar, ponselnya tergeletak di bantal, earphone masih menancap. Tak lama kemudian, Pak Arif mengeluarkan kunci mobil dinas dan menuju parkiran dengan langkah angkuh, menyuruh staf pulang dengan teriakan, "Cepat pulang, jangan males. Kalian gak ada apa-apanya dibanding aku." Ia masuk ke mobil hitam mengkilap, musik keras terdengar, lalu melaju dengan santai sambil menatap para staf yang masih membereskan meja. Malam berganti, di ruang kerja Pak Arif duduk di kursi empuk, seragam coklatnya rapi dan pena emas di tangan. Tersenyum licik melihat laporan anggaran palsu yang ia lengkapi semalam. "Gampang, mereka nggak bakal tahu," gumamnya sambil melirik ke ruang staf melalui kaca besar, matanya tajam mencari kesalahan. Rita, staf muda dengan map biru, masuk dengan gemetar. "Pak, ini laporan minggu ini," katanya pelan. Pak Arif mendengus keras, merebut map itu dengan kasar. "Lambat, kamu gak ada otak apa?" bentaknya lalu melempar map ke meja sehingga berkas berhamburan. Tak lama kemudian, perut Pak Arif tiba-tiba terasa panas, seolah ada bara membakar dari dalam. Ia menggerutkan kening sambil mengusap perut, namun sebelum sempat bicara, ia menjerit keras. Tubuhnya terangkat dari kursi, seragamnya robek di bagian tengah, dan perutnya membesar drastis, menjadi seperti bola raksasa. Ia jatuh ke lantai dengan bunyi keras, berjuang menahan rasa sakit, sambil berteriak, "Aduh, tolong!" Staf-staf berlari mendekat, wajah mereka pucat. Pak Eko yang berdiri di pintu, berteriak, "Azab, dia ludahi pemulung tadi!" Pak Arif mendengar, matanya membelalak, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya terdiam. Tak lama kemudian, di rumah dinas, istri Melati dan Randy menyaksikan dengan cemas. Istri Melati melihat keadaan Pak Arif yang tampak lemah dan terluka. "Ayah, kenapa Bu?" tanya Randy dengan suara kecil. Istri Melati hanya menghela nafas. "Allah yang tahu, Nak." Beberapa staf dan warga berkumpul dan Pak Eko pun menuturkan, "Ini azab karena kesombongan Pak Arif, karena dia pernah ludahi pemulung." Pak Arif terbaring lemas, dalam keadaan yang mengerikan. Akhirnya terdengar bisikan penyesalan, "Aku salah, aku sombong." Dokter dari klinik dinas datang dan memeriksa Pak Arif. Meski dokter tak menemukan penyakit medis yang jelas, namun keadaan Pak Arif menunjukkan bahwa azab itu nyata. Setelah beberapa hari perawatan intensif, perlahan-lahan kondisi Pak Arif membaik. Namun kisah penyesalan dan penderitaan ini menjadi pelajaran berharga bagi semua. Di ruang makan, sambil menyantap nasi goreng sederhana, istri Melati tersenyum sedih melihat perubahan sikap Pak Arif yang kini mulai rendah hati. Semua staf di kantor pun mulai berbicara tentang betapa pentingnya menghargai orang lain tanpa memandang status. Kisah Pak Arif mengajarkan bahwa kesombongan dan manipulasi hanya membawa azab, sedangkan taubat dan kerendahan hati membawa kedamaian. Terima kasih telah menyimak kisah penuh duka dan penyesalan ini. Jika cerita ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran, jangan lupa untuk like, tuliskan komentarmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.